Kakak Ida Harimurti, kakak kesayangan aku. Hai, Dekaria, jemelahat pula yuk, domisili Jakarta. Sama kita deh, jemelahat domisili Jakarta. Hanya aku empai lah balik ke Indonesia. Kakak Ida masih di Solo kah? Atau sudah di sini? Yuk ketemuan. Kasih tahu aja tanggal berapa kita ketemuan biar aku bisa goyang-goyang di dapur bikin pempek buat Kak Ida. Dek, ada tisu basah nggak ya, Dek? Nggak ada. Aku boleh bagi batu es nggak? Tapi kalau mau kita ada nyiapin tisu biasa sih, tapi dikasih air panas sama jeruk nipis. Oh boleh deh, boleh. Nak balik ke mana balik. Tep-tep layar napa? Hai Deswita. Hai Unti Fashion, Win Tanjung, Anas. Pokoknya ngopi itu jangan sampai lewat dari jam 6. Kalau lewat dari jam 6 akhirnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh bisa jam 2, setengah 3. Kalau misalnya besoknya nggak ada kegiatan sih nggak apa-apa, bangun sholat subuh, bikin sarapan buat keluarga, habis itu tidur lagi. Tapi kalau ada kegiatan, Desi Ria Pratiwi, halo sayang, halo Kenzo. Kenzo nggak pergi ke ini, ke GBK, pada pergi ke GBK loh. Halo Kak dosen. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Enggak kangen sama pempekku, Kak dosen. Hari apa itu ya? Aku sempat ketemuan sih sama si bos sama Kak Apri. Aku kalau nggak salah sempat bawain pempek ya. Lupa aku. Halo Kak Firda. Tahu nggak Kak dosen, aku itu maaf lahir batin. Iya maaf lahir batin, kosong-kosong ya. Aku tuh entah kenapa ya. Kok aku benci luar biasa ya sama orang ketiga. Padahal aku nggak pernah di orang ketigain gitu. Iya, terima kasih. Iya, jadi padahal aku nggak pernah digodain orang ketiga, nggak pernah ini. Halah, Mom Silver Snobs dari Miligun. Tapi kenapa ya? Aku nggak ngerti juga. Kenapa rasa benci itu mendalam? Mungkin karena aku tahu ya, teman aku sebegitu sakitnya dibikin orang ketiga. Makanya aku kayaknya, udah selesai ya. Makan dulu. Mau makan apa? Nasi sama sop buntut ya, berdua sama Aira ya? Apa katanya? Kalau es krim makan dulu ya? Ya Mama ya? Iya. Kalau es krim makan dulu. Jadi kita makan, Oma pesenin sop buntut. Kalau es krim dulu, nanti nasinya nggak bisa masuk ke perut. Di mana-mana bukannya nasi dulu ya? Nasi dulu kan?
Lihat adik Aira. Nanti mana adik Aira? Masih di sana. Elnya minta keluar. Oh, dianya masih mau main. Masih main. Nggak ada di sini. Coba pesanin buat mereka berdua deh. Kalau mereka sini, tadi pesan lagi aja Elsa jus pukatnya. Soalnya diminum sama Mumu. Mas ini nggak ada es krim ya? Es krim. Kailula, Redeva Akbar. Hati-hati Mbak, nanti kena giliran loh. Jangan ikut menzolimi orang ketiganya teman. Hah? Menzolimi dalam bidang apa? Mereka yang menzolimi temanku. Terus aku tidak suka dengan mereka, tidak suka dengan orang ketiga. Terus aku menzoliminya di mana? Emang ada gitu? Suaminya kah, uangnya kah, apanya kah, waktunya kah yang aku ambil, atau apa? Harga dirinya gitu yang aku injek-injek, makanya dia merasa terzolimi. Iya, memang harga dirinya udah jatuh, udah nyungsep. Lucu. Kamu orang ketiga ya, kayak itulah Radeva Akbar. Mas. Halo Mas. Hati-hati katanya. Hati-hati katanya. Apa namanya? Umur bunda lagi lucu-lucunya. Oh iya? Tergantung siapa yang melihat dong, ya enggak? Hati-hati Mbak, kena giliran lo. Kena giliran apa? Giliran apa? Giliran jadi orang ketiga. Giliran digodain sama orang ketiga, gitu. Lucu sih julidnya. Hukum alam itu berlaku untuk orang yang menzolimi. Tapi kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kalau yang tidak benar kita katakan tidak benar, ya ngapain kita dikenakan karma, kan nggak mungkin ya. Jauh cantiknya sama mami. Aku bersyukur aku tidak cantik. Karena kalau aku cantik nanti lakimu hilang, tahu nggak? Lakimu nanti mengidolakan aku. Lakimu nanti mengidolakan aku, diembat sama orang ketiga. Beruntung kamu, bersyukur kalau aku nggak cantik. Kenapa? Suamimu aman, shy, ya. Kurnia Flower tuh kan aku bilang juga apa? Jadi yang nongkrong di beranda nggak masuk ke liveku itu banyak. Kalau giliran aku udah sentil sedikit tuh, orang ketiga gundik udah pada keluar, pada muncul semua. Hai Farida Khaidin, pada muncul semua. Kayak laler mengerubungi makanan yang udah bau bangke. Jadi kalau aku live itu yang nonton 50-60 orang, tapi yang di beranda ratusan. Itu tinggal menunggu kalau aku bicara tentang gonde. Udah mereka pada masuk, pada nyerang. Nggak ngaruh shy. Dek. Waalaikumsalam Kakak Farida Haidir. Halo Isnu Jati, terima kasih. Doro Ayu. Selamat sore gantungan kunci, sehat selalu. Jadi aku tuh kalau live yang nonton 50-60. Tapi yang di luar beranda yang lagi pasang ancang-ancang, kalau aku lagi ngobrolin tentang gundik, mereka masuk semua menyerang-nyerang. Semangat terus untuk pejuang suami saya.
Iya dong Kak, dosen. Apa namanya? Aku itu kok kayak aku kayak tersakiti banget gitu karena suami teman-temanku, ada juga beberapa tetanggaku, ada juga saudaraku, sepupuku yang suaminya diambil sama orang ketiga. Walaupun suamiku aman-aman aja, tapi aku merasakan gitu. Aku merasakan sehingga aku membenci mereka, membenci manusia kasta terendah di muka bumi. Aduh, dek, ada yang lain nggak sih, Mas? Dari tadi minta batu es nggak datang. Iya. Lilis Nurfidianti, hai. Iya dong kakak dosen Desi, harus tetap semangat karena kayaknya nggak ada yang salah ya dengan membela para istri sah, para pejuang suami sah. Kayaknya nggak ada yang salah di situ. Justru yang salah si hater ini yang julitin kalau kita bicara tentang rumah tangga yang baik, rumah tangga yang makasih ya. Ya, makasih ya. Kalau kita bicara tentang rumah tangga yang baik, kalau kita mengedukasi para wanita untuk jangan mau menjadi orang ketiga, jangan mau menjadi gunhi, kok itu banyak yang marah. Nah berarti kalian yang marah, kalian yang julid, itu perlu dipertanyakan. Gak usah pusingin urusan orang kakak, urusan kamu maksudnya sih. Aku gak ngerasa ngurusin kamu, bahkan aku merasa terusik karena kamu masuk ke sini, kamu ngurusin urusan aku. Jadi kalau aku ngurusin perasaanku yang terusik dengan orang ketiga yang mengganggu rumah tangga temanku, sahabatku, tetanggaku, terus aku tidak mengusik kamu sih, terus kamu datang ke sini bilang gak usah ngurusin urusan orang, lah kamu sendiri ngurusin urusan aku. Aku kepengen mengutarakan isi hatiku, perasaanku. Terus kamu ngapain ngurusin aku? Dewi Nitra, Lestari, selamat sore sayang. Hai Diansa. Elia Agustina. Kalian yang sekarang ada di beranda, yang ngintip-ngintip live aku ya. Halo juga Diansa. Kalau aku mulai ngomongin orang ketiga, gunti, enong-enong, lontong, kalian nggak usah tiba-tiba muncul. Nggak usah. Pertahankan aja kalian ngintip di situ. Delta. Nggak usah kalian ngintip-ngintip di beranda, terus tiba-tiba kalian masuk. Tiba-tiba pas aku ngobrolin lontong, ngobrolin orang ketiga, tiba-tiba kalian masuk nimbrung, ngejulitin. Nggak usah. Hai Dewi, minum apa ini? Minum es kopi tetes. Ini nih, es kopi tetes. Habis tadi ngantuk, anak mantu cucu pada di rumah dari kemarin, hari ini sampai besok. Ngantuk-ngantuk, kadang-kadang pengen tidur tapi ngelihat lucunya para cucu. Jadi nggak kepengen tidur, quality time. Takut nanti kalau tidur kan bisa kapan aja tidur, masih main sama mereka. Sekarang dia masih jadi simpanse nggak bunda? Dia mah akan terus menjadi simpanse selama dia tidak memperlihatkan suami sahnya. Artinya dia simpanse. Karena orang dengan
orang dengan modelan begitu yang kepengen barang-barang branded, kepengen sok kaya dan lain-lain, itu tidak bisa tidak punya jam-jaman. Nah, selama dia tidak memperlihatkan siapa suami sahnya, itu berarti dia sedang menjadi istri simpanse. Jonsel, ate mana ate? Ante mana Jonsel? Fani, gitu. Jadi selama dia tidak memperlihatkan suami sahnya, artinya dia akan tetap menjadi istri simpanse. Selamat malam, Fenty Samba, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Belum beres-beres juga, astagfirullah. Gemini juga kamu belum beres ya dengan hidupku. Kok kamu seneng banget ngintip-ngintipin live aku gitu. Terus tiba-tiba kalau aku ngebahas tentang orang ketiga kamu muncul gitu. Kamu yang belum ini Fenty, kamu yang belum selesai dengan hidupmu. Kamu yang belum selesai dengan hidupmu. Kalau kamu sudah selesai dengan hidupmu, kamu mempunyai keluarga baik-baik, kamu mempunyai istri sah, pasti kamu gak akan kepo terhadap live aku ini. Waalaikumsalam Tenti, sehat selalu Kak Riza, terima kasih Smolly. Hey, makan apa? Say hello dulu. Kenapa nggak mesen lagi? Sebuntut sama nasi. Iya. Rizky, semangat dong, harus tetap semangat. Insya Allah saya aman, saya alhamdulillah. Bunda cucunya udah berapa? Cucuku 4. Lami Zora, waalaikumsalam. Makan apa? Aku tadi makan ikan apa pesmol ya? Aku tadi makan ikan pesmol. Udah sana. Aku tadi makan ikan pesmol sama gado-gado. Good. Bunda usia berapa? 55 tahun. Kenapa ngadep ke saya? Takut kena kamera. Tapi habis makan es krim makan nasi ya. Iya. Janji ya. Oke. Iya, aku minum es kopi tetes. Jadi kayak gitu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lagi ngobrolin tentang orang ketiga, aku lagi ngobrolin tentang lontong enong-enong itu ya, nggak usah pada masuk, pada kepo, pada julid, terus ngomongin aku gitu, ngapain sih nggak selesai? Lah kalian lah yang nggak selesai dengan hidup kalian. Kalau kalian sudah selesai dengan hidup kalian sudah bahagia dengan suami sah kalian pasti nggak akan bermasalah. Kalian bermasalah dengan aku membicarakan tentang orang ketiga, itu karena hidup kalian belum selesai. Halo Tenti, Bunda jangan buka hijab ya, cantik pakai hijab. Iya dong, aku nggak buka hijab. Padahal bukannya katanya kalau udah umur begini nggak apa-apa ya buka hijab. Bukannya hijab itu katanya ya, aku pernah dengar ya, katanya hijab itu hanya untuk orang usia produktif. Jadi orang yang usianya belum balik dan lansia itu katanya tidak diwajibkan katanya. Betul nggak sih? Tapi aku selama tangan aku masih bisa pakai jilbab, aku akan pakai. Kecuali tangan aku udah geter gitu, udah nggak bisa lagi ya, mau diapain lah ya. Halo Jerry, adikku sayang. Apa kabar dek? Ngapo lamonia tidak berkabar? Lamonia tidak bertemuan kita. Kemana Aira?
Udah dipesenin nasi sama sop buntut ya. Kasih makan dulu. Sehat selalu adikku. Banyak niat wong yang julid. Kok kalau aku ngebahas orang ketiga, aku anti sama lontong enong-enong, banyak kali yang muncul di sini ya. Banyak kali yang murka dan gak senang dengan pembahasan aku. Amina Rosyada, hai. Aku nggak ngerti lagi aku dengan mereka. Kalau aku membahas orang ketiga, kok mereka itu pada ngamuk, pada marah gitu. Kan artinya hidup mereka belum selesai. Artinya hidup mereka itu belum selesai. Jadi mereka tuh masih jadi istri simpanse kan. Kalau mereka hidupnya udah selesai, rumah tangga mereka udah aman dan mereka punya suami sah, pasti mereka nggak akan julid sama pembahasan aku. Bunda, profesinya apa? Selalu lihat di event berkerja. Aku profesinya pengacara sayang, pengangguran banyak acara. Soalnya di event-event itu ada yang aku sekedar undangan. Karena yang mengadakan event itu temanku, jadi aku undangannya, salah satu undangan. Ada juga di mana event itu aku yang jadi produsernya. Aku yang bikin event itu. Oh Madina, halo. Good. Iya, aku suka ada di event fashion show, di event Bokoroko. Selalu ada sih. Winda Brasis, dapur sayur. Menurut aku tentang orang ketiga, itu mah sampah ya kalau menurut aku. Sampah dan kasta terendah di muka bumi. Yang tidak senang abaikan saja yuk. Betul banget. Mayani. Enggak. Mereka yang julid sama pendapat aku tentang aku yang nggak suka dengan orang ketiga. Mereka yang julid, mereka yang komentar negatif. Itu artinya apa? Artinya dia sedang berada di lingkungan itu. Iya Bun, dan menyakitkan buat istri saya Bun. Iya dong. Wanita mana sih yang mau diduakan? Gak ada lah. Pasti gak ada. Semulia-mulianya hati seorang istri ya, kayaknya gak mungkin. Waalaikumsalam Luna. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada istri yang merelakan, mengikhlaskan, menerima, aku rasa sih penyebabnya satu, karena dia nggak cinta sama lakinya. Karena dia nggak cinta sama lakinya. Lakinya banyak duit, dia cuma cinta sama duitnya, jadi udahlah bodo amat lah, lo mau pergi, mau nikah lagi atau apa, atau mau punya istri simpanse. Nah, atau dia itu adalah seorang pejabat, jadi dia istrinya mau nggak mau menutupi kelakuan lakinya. Itu banyak. Sebenarnya yang dicarinya duitnya doang. Iya, kalau duitnya udah habis atau si laki udah stroke, dibuang, dilempar, yakinlah itu. Atau karena bininya lagi sakit Bunda. Bisa, tapi biasanya sih emang kenapa kalau bininya lagi sakit? Terus kalau bininya sehat, si laki setia gitu. Terus kalau bininya sakit tidak setia. Lucu ya kalau kayak gitu.
Setia itu kan bukan karena si istri sakit atau tidak, atau istri cantik atau tidak gitu ya. Kan kecantikan itu bisa aja dimakan usia, atau kekayaan juga kan bisa habis. Terus kenapa kalau si istri sakit atau karena bininya sakit? Loh kenapa si laki nggak bisa sabar gitu kalau bininya sakit? Emang kalau bininya sakit gitu si laki harus buru-buru gitu nyari gundik? Namanya laki-laki pasti butuh dilayani. Disinilah bisa kita lihat laki setia atau tidak. Iya. Siapa bilang laki-laki harus dilayani? Laki-laki yang seperti apa harus dilayani? Enggak juga tuh. Banyak laki-laki yang melayani dirinya sendiri, bahkan melayani istrinya. Banyak laki-laki yang melayani istrinya, bahkan melayani dirinya sendiri, minimal melayani dirinya sendiri. Jadi kalau laki-laki yang terlalu minta dilayani, istrinya sakit, gimana ya itu laki-laki ya? Istrinya sakit, udah tahu istrinya sakit, bukannya dilayani, bukannya dikasih pengertian, bukannya dikasih perhatian lebih, malah cari perempuan lain gitu. Aduh. Jauhin deh dari laki-laki yang seperti itu ya. Memangnya laki-laki aja my history yang butuh dilayani, itu yang cinta istrinya. Kalau laki egois mana mau Bunda? Iya. Jadi kalian jangan mau ya, maksudnya nikah, ayo nikah, nggak usah, ayo nikah. Kenapa? Nikah itu kan ibadah seumur hidup. Nikah itu ibadah seumur hidup, jadi jangan mau diburu-buru. Lihat dulu dia egois apa enggak. Jadi seperti tadi komentarnya, mungkin istrinya sakit, makanya laki-lakinya cari lagi. Ya nggak bisa lah, masa istrinya sakit lakinya cari lagi. Waalaikumsalam adikku, Evilia Sinta saya. Iya. Jadi kalau istrinya sakit ya laki-laki harusnya bukannya malah lari ke perempuan lain. Harusnya laki-laki itu memberikan perhatian lebih ke istrinya yang lagi sakit. Enak aja giliran sehat bareng-bareng, giliran sakit ditinggalin. Alhamdulillah lakiku nurut Bunda, malah dia yang sibuk layanin kita, apalagi kalau kita sakit. Bersyukur kalau udah begitu, my story bersyukur. Kalau udah ketemu laki-laki yang seperti itu, udahlah banyak-banyak bersyukur. Gak perlu laki-laki yang terlalu banyak duitnya. Hai kakak Via mana? Tuh aku minum es, terus cuaca lagi hujan, aku kayak udah mulai mau pilek. Terima kasih. Nih yang nonton itu 40-50. Aku kembali ulangin ya, tapi yang di beranda itu ratusan. Kalau giliran aku udah nyerang orang ketiga, gudhik, lontong, enong-enong, mereka keluar semua nyerang aku. Aduh, ketahuan ya mereka levelnya di mana. Hujan ya, bunga ciau. Iya, ini hujan deras tadi. Salsa, itu tenda-tenda itu jualan apa sih? Baju-baju. Yang penting suami jangan megang duit banyak. Kalau megang duit bisa bayar, itu salah satunya. Biasanya lekong yang selingkuh itu biasanya karena dia pegang duit banyak. Jadi duit yang sudah cukup untuk dirinya, untuk keluarganya dan lebih, dan dia bingung. Akhirnya dia cari kesenangan lain. Setuju aku itu, setuju. Jadi 80% lekong yang cari perempuan lain selingkuh itu karena duitnya terlalu banyak. Lihat berita yang korupsi 33 miliar. Waduh, selingkuhannya si pramugari itu ya, dibeliin sama dia apartemen mewah lebih dari 10. Ih, gelo nggak tuh. Nah, sekarang kena batunya kau, ya kan? Sekarang ketahuan tuh duit mau diapain, sampai si selingkuhannya ini pun akan dimiskinkan.
Iya, bener my story. Istrinya dizolimin. Sekarang karma. Jadi setiap laki-laki itu harusnya tahu ya dengan karma ya. Karena karma itu tinggal nunggu waktu aja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nih kayak si direktur Taspen itu istrinya dizolimin, dikata-katain apa, bucin banget ya dia sama si Pramugerong itu kan, gelo, sampai korupsi sekian puluh miliar demi aduh. Sekarang istri sah sedang menikmati, sedang menuai hasil doanya yang melangit waktu itu. Kasihan istrinya, iya dong, kasihan banget. Enggak, maksudnya emang kenapa sih kalau cari duda, emang kenapa sih kalau cari bujang gitu, emang kenapa sih harus lekongnya orang? Ya, jalur langit, benar banget. Jalur langit, nangis tiap malam. Itu baru satu orang ya, baru satu orang istri sah yang melangitkan doanya. Akhirnya sekarang baik suami sah maupun si Pramugerongnya nyungsep. Gimana seseorang yang sudah sekian kali nikah dengan lekong orang, sekian istri sah yang sudah melangitkan doa, coba bayangin. Duda kurang duitnya, apalagi bujang bun kurang duit bun. Nah, tapi emangnya yang dicari itu apa sayang? Jadi kalau yang dicari itu kebahagiaan, kenyamanan, kan rezeki itu katanya setelah kita nikah datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya kan. Nggak percaya sama rezeki, harus gitu ngambil rezeki orang lain. Ya di sini aja. Akhirnya mana? Boleh nggak minta piringnya satu lagi ya? Boleh Ibu. Nasinya mau dibagi dua. Ayo El, makan El. Hai Cinde. Yoi, sebuntutnya El. Sebuntut El. Ya maghrib, sebentar lagi mau sholat maghrib. Kunci mobil nggak tahu kemana, tahu dulu. Mas tolong diangkat nanti. Boleh ya. Ini dia. Sendoknya boleh satu lagi. Atau airnya pakai sendok kecil ini? Ini ada Enggak, ini nih. Enggak ya? Ya udah ini. Nah, bagi dua lah yang benar. Dua yang mana? Bagi dua beneran, Iya. karena airnya juga kebanyakan. Nggak nyate bun, nyatenya di sate khas Senayan. Itu ada Tadi potong korban, tapi potong korbannya diserahkan ke masjid buat dibagi-bagi. Jadi kitanya nyatenya di sate Senayan. Halo. Salsa. Oh ya. Ih, itu mukanya apa itu? Mukanya apa itu? Tuh, makan sebuntut. Akhirnya makan sebuntut dulu ya, biar kenyang ya. Sini aja. Sini kan? Iya sayang. Ayo El asik. Ayo balapan, ayo. Kira-kira siapa ya? Dimas. Iya, Mak. Mau sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya yang banyak salsa. Apa itu? Ernia Bel, selamat bergabung. Makan apa? Tempe. Tuh KKL juga
kan suka kail. Lapar kau. Iya tadi haus juga kayaknya. Itu kalian masih tiup-tiup ya? Nggak boleh loh padahal. Ah, jangan diumur-umur. Ini air ini nih, ada airnya ya airan. Tan. Enak. Pokoknya sih menurut aku gitu aja lah ya. Untuk apa sih uang banyak juga. Ini sekarang salah satu contoh yang selingkuhannya direktur Taspen itu. Mau puluhan miliar, mau puluhan apartemen yang dia punya, akhirnya apa nggak berkah juga kan? Nggak berkah juga kan? Akhirnya disita juga, akhirnya diambil juga, akhirnya porak-poranda juga, akhirnya sekian tahun nanti ada di penjara, keluar dari penjara. Si istri muda udah nggak mau lagi karena udah nggak ada duitnya, udah nggak ada jabatannya. Si istri tua udah nggak mau terima lagi karena sudah dikhianati dan merasa sakit hati. Ya, hati-hati sama doa yang dilangitkan karena kita nggak tahu hari ini atau besok karma bakal menghampirin kita. Adelia Hidayat, waalaikumsalam. Pokoknya buat kalian semua yang ada di sini, selamat Idul Adha, maaf lahir batin. Iya dong, harus takut dengan doa yang dilangitkan, ya. Ngebayangin nggak sih seorang direktur Taspen yang punya kuasa segitu bucinnya dengan istri simpansenya sampai 30 miliar lebih, sampai dibeliin puluhan apartemen, tapi nyatanya nggak berkah, ketahuan juga dan akhirnya akan disita, akhirnya masuk penjara. Umur udah mulai tua, keluar dari penjara nanti udah mulai sakit-sakitan. Istri muda udah nggak mungkin nerima lagi, istri tua udah dizolimin. Udahlah, hidup sendiri. Nanti akhirnya hidup sendiri. Jadi kalau memang ada laki-laki yang mempunyai pilihan seperti itu, pertimbangkan juga efek sama apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau udah dipertimbangkan apa yang akan terjadi, ya sudah. Jadi nanti kalau memang doa yang dilangitkan itu menjadi kenyataan, jangan nangis, jangan menyesal, udah ketawa-tawa aja.